Oke, sembari kita tunggu teman-temannya yang lain, kita coba tunggu sampai 7.15. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan game kita yang minggu kemarin, bagian keduanya? Kemarin kita melanjutkan untuk ke bagian fungsionalitas dari si platform dan bolanya. Bolanya kemarin udah bisa memantul ya, kanan, kiri, atas memantul. Kemudian ketika menyentuh dengan platform itu juga memantul, bisa. Gerakan bola kita udah set up sebagai gerakan yang otomatis. Dimulai dari bergerak ke kanan bawah ya, ke kanan bawah yang kemarin. Serong gitu ya. Kemudian yang platformnya kita bisa buat kontrolnya dengan menggunakan kalau Mister A dan D. Nah, kalau teman-teman bisa mau berubah ke tombol panah kanan dan kiri silahkan juga, nggak apa-apa. Terakhir sampai situ ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk yang di bagian ketiga ini membuat fungsionalitasnya dari sisi enemy-nya. Jadi enemy-nya nanti konsepnya sama seperti yang di platform dan bola. Jadi ketika platformnya itu menyentuh bola, maka bolanya memantul ya. Enemy juga sama. Ketika enemy menyentuh bola, maka bolanya memantul dengan arah yang berlawanan. Harapannya seperti itu. Kemudian selain itu kita juga mau tambahkan lagi fungsionalitas bola jika dia menyentuh bagian bawah melewati platform. Jadi posisi platform menjadi batasan apakah gamenya ini game over atau masih melanjutkan. Tadi kalau kelewat dari platform di bawah itu ya, kita nanti langsung buat gamenya selesai. Dengan mengontrol di bagian loop gamenya. Loop gamenya akan kita kontrol dengan suatu variabel, sehingga nanti harapannya ketika bolanya itu sudah melewati platform, dia bisa menghentikan gamenya. Oh, oke. Ada Nisa. Halo Nisa, Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas Nisa di sana? Apakah suara Mister kedengaran? Terdengar jelas oleh Nisa? Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Nisa ada yang mau ditanyakan? Atau Jennifer dan Zia? Mengenai code kita yang minggu lalu? Tidak ada ya? Oke, sekarang kalau tidak ada, Mister mau coba tunjukkan dulu kondisi terakhir kita. Jadi harapannya teman-teman juga sama kondisinya seperti Mister. Startnya kita sama-sama. Mister mau ganti screencast dulu supaya biar enak ininya pindah-pindahnya ke entire screen. Nanti Mister akan coba seperti sebelum-sebelumnya ya, berpindah dari PowerPoint, kemudian pindah lagi ke code-nya dan seterusnya. Mister akan ambil dulu yang di bagian Arkanoid kita terakhir di part 2 ya. Nih yang di part 2 ini. Oke, Mister ambil dulu, kemudian Mister akan masukkan ke code kita. Code kita yang di sini, oke. Kok cuman bola doang? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. Oke. Nah, sekarang kalau ini di running, posisi terakhir adalah seperti ini. Nggak bisa digerakin. Jangan lupa diklik dulu ya, teman-teman ya, di bagian window-nya. Nah, udah bisa memantul kiri, atas, kemudian platform juga bisa bergerak, dan platform udah nggak bisa melewati sisi batas kanan kirinya ya. Kemarin pertanyaan dari siapa ya? Jennifer ya, kalau nggak salah ya. Jadi gimana caranya biar dia nggak melewati batas? Bagus sekali. Detail ya teman-teman ya. Usahakan semua yang kita buat itu detailnya cukup bagus sehingga nanti pada saat dimainkan oleh user nggak kebingungan lah ini kok hilang malahan gitu kan, dipencet ke kiri terus atau kanan terus. Oke, posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pastikan posisinya seperti ini, teman-teman bisa kontrol bolanya, kontrol platformnya, kemudian bolanya tidak perlu dikontrol, dia langsung bergerak secara otomatis. Nah, namun di sini masih ada kendala ketika dia turun. Nah, ketika dia turun, dia ketemu dengan yang namanya platform yang akhirnya dia memantul dan sebagainya. Harusnya dia kalau udah diturun di sini, gamenya selesai. Setelah itu ada yang tadi bola menemui di bagian enemy-nya, kita ketemu, kemudian bersentuhan, harusnya bolanya memantul. Oke, kita stop. Semuanya udah sampai sini ya. Yang belum sampai sini, kondisi code-nya, coba resend. Sudah 7.15, kita akan coba mulai. Kalau ada yang belum, Mister tunggu dulu.
Udah aman semua ya. Jadi code terakhir kita semuanya yang udah masuk di dalam kelas kondisinya adalah seperti ini ya. Terakhir kita punya berbagai macam bentuk metode yang sudah kita implementasikan. Nah sekarang Mister mau coba bersihkan dulu beberapa code yang tidak kita pakai. Contohnya seperti ini. Jadi yang di komen-komen Mister akan coba bersihkan di bagian ketiga ini. Karena udah bagian yang terakhir nih. Kemudian ini lagi kita hapus. Yang komen, kalau komen untuk keterangan Mister nggak akan hapus. Yang Mister hapus memang komen yang harusnya kemarin itu kita eksekusi karena udah kita modified, kita hapus semuanya. Tapi kalau untuk komen Mister nggak akan hapus di sini. Nah ini juga nggak perlu kita print lagi supaya nanti nggak perlu banyak resource yang akan kita pakai. Ini kan nanti juga akan menggunakan resource-nya si konsol terminal ini ya. Apalagi oke, udah selesai semua ya. Semuanya udah aman. Sekarang kita coba running lagi. Harapannya tulisan true dan sebagainya tadi udah hilang ya. Oh, kok masih ada true-nya. Sebentar, ini true mana ini? Oh, ini dia. Printnya kita hapus ya. Kita nggak perlu lagi karena udah tahu kita kondisinya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Mister stop dulu. Mister akan menuju ke PowerPoint-nya. Oke, di PowerPoint ini kita akan mencoba untuk melanjutkan di game ketiganya, di bagian ketiganya, game Arkanoid. Kemarin, nah harapannya nanti bentuknya seperti ini ketika dia mau kena si bagian enemy-nya dia akan memantul. 2 minggu yang lalu kita udah buat di bagian UI-nya pertama kali, masih belum ada interaksi. Kemudian kita buat ada interaksi di event-nya di minggu ke-2 di bagian kontrol platform dan gerakan bolanya. Di mana gerakan bola bergerak secara otomatis dan kontrol platformnya kita buat A dan D pergerakannya. Kemudian untuk sekarang kita akan coba untuk membuat collide track lagi. Kalau kemarin bola dengan platform, sekarang bola dengan enemy-nya. Bola dan platform udah kita lakukan di minggu kemarin. Jadi kita akan fokus di sini. Plus satu lagi kontrol untuk di bagian menghentikan gamenya, menang atau kalah. Nah pada saat kita menentukan menang kalah, kita membutuhkan tulisan kan ya. Nah di minggu yang lalu, bukan di minggu yang lalu, di pertemuan pada saat kita fast clicker, kita udah membuat kelas label. Kemarin kita hapus karena belum kita pakai. Nah sekarang kita ambil lagi ya kelasnya itu, kelas untuk labelnya itu. Kita ambil lagi, Mister minimize dulu, Mister kembali ke grup. Kemarin di fast clicker itu ada di bagian kelasnya yang ini dia, fast clicker part 3. Kita buka, kita ambil kelas labelnya. Jadi kita nggak perlu lagi buat kelas yang baru lagi, karena kita udah punya kelas labelnya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Kita siapkan untuk kondisi, maaf, bentar, mau mati laptopnya. Oke. Kita masukkan ke dalam code kita, dimasukkan ke bagian kelas ya. Ini kan kelas area, kelas picture, kita taruh di bagian kelas labelnya di bagian bawah. Ini dia. Jadi kelas label ini udah kita pakai dari yang sebelumnya. Nanti kita akan sesuaikan beberapa parameter jika memang tidak dibutuhkan. Oke, sekarang kita paste aja dulu, paste dulu semuanya di sini. Kemudian nanti akan kita pakai pada saat menentukan penulisan, kondisi ya, kondisi menang atau kalahnya. Jadi misalnya kalau menang nanti tulisannya you win, kalau kalah you lose. Kayak gitu aja, sederhana seperti itu. Oke, sekarang Mister lanjut lagi ke bagian PowerPoint-nya. Di PowerPoint ini kita akan lanjut ke bagian dua hal di bawahnya terkait dengan tabrakannya atau collide track-nya. Ini adalah rinciannya nanti yang akan kita buat di pertemuan pada malam hari ini. Ada program untuk bola dan menambahkan kondisi menang kalahnya. Nggak hanya bola ya, tapi ketika juga ada collide dengan si enemy-nya. Oke. Ini sedikit review terkait dengan penggunaan label. Jadi penggunaan label itu kita harus mendefine dulu, menginitiate object font supaya nanti kita bisa menggunakan object font ini untuk merender tulisannya. Kalau kita back ke bagian code kita di bagian font, lihat di sini.
Nah, kita gunakan objek font ini untuk merender teks yang akan kita inginkan. Misalnya tadi win, lose, dan sebagainya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian di dalam render ini ada argumen teks, teksnya itu isinya apa, mau dituliskan apa, kemudian ada warna teksnya apa. Maunya kita mau dibuat seperti apa. Di situ ada. Nah, nanti kita akan buat ini dengan menggunakan metode yang sudah kita buat dengan kelas label. Oke, terus apa lagi? Oh ya, size. Size-nya juga udah kita sediakan ya sebelumnya pada saat kita menentukan objek fontnya. Kita akan sediakan fontnya juga. Kita atur bebas di sini 70. Nanti kita bisa atur juga misalnya kok 70 kebesaran buat 50 Mister. Boleh, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, ini label ya, penggunaan labelnya nanti. Sama seperti sebelum-sebelumnya pada saat kita menggunakan class picture. Jadi class picture ini juga nanti akan di-initiate. Label pun juga akan seperti itu. Jadi kalau kita menginitiate bola, objek bola dengan class picture, nanti kita juga akan menginitiate objek win atau lose teksnya dengan class label. Oke? Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan reviewnya. Review mengenai code-code yang udah kita sampaikan atau kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Aman ya? Ini kita masih mereview nih. Masih belum masuk ke dalam code kita untuk melanjutkan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan nanti di bagian ketiga ini, kita nggak akan banyak menambahkan metode atau kelas. Karena metode atau kelasnya udah kita buat sebelumnya. Contoh kayak tadi di label kita ambil di bagian fast clicker, udah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal pakai. Kita tinggal ambil, kita taruh kelasnya di situ. Kemudian nanti terkait dengan metodenya, collide track-nya, ketika untuk menentukan apakah bola itu menyentuh enemy, itu juga kita bisa langsung gunakan yang sudah kemarin kita buat metodenya, collide track. Di fast clicker, sedikit mereview, di fast clicker kita nggak menggunakan collide track, tapi menggunakan collide point. Di mana bedanya antara collide track itu, kalau collide point itu menentukan titik dari koordinatnya apakah bersentuhan atau berada di sekitaran rectangle yang udah kita set up. Sementara kalau collide track mendeteksi apakah masing-masing persegi atau rect yang udah kita buat itu bersentuhan atau tidak. Entah itu bersentuhan, beririsan, atau dia malah di dalamnya, itu bisa digunakan dengan menggunakan collide track. Jadi perbedaannya lebih ke arah poinnya. Kalau rect itu kotaknya yang akan kita deteksi, kalau point adalah titiknya. Mirip-mirip penggunaannya. Kita juga menggunakan rect masing-masing rect dari parentnya untuk mendeteksi apakah childnya itu ada di dalam parent, atau kalau kita ngomong collide track, apakah parent tadi bersinggungan dengan rect si childnya di collide track. Jadi nanti kita akan gunakan lebih banyak akan menggunakan dan memaksimalkan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menang dan kalah. Nah, tadi ya yang Mister sampaikan di awal atau di dalam rencana kita, nanti kita akan membuat menang dan kalah, kondisi menang dan kalah di Arkanoid kita. Nah, kalau teman-teman buka di tas panelnya, kita buka di sini. Hari pertama sudah ya, hari kedua sudah. Sekarang hari ketiga. Nah, di sini nanti harapannya kita mendapatkan function untuk membuat collide antara bola dan sprite enemy. Kemudian ada menentukan menang dan kalahnya. Menang nanti ditentukan dengan cara kalau enemy-nya itu selesai semuanya, habis. Jadi nanti enemy-nya itu harus kita remove satu persatu saat bola itu menyentuh di enemy-nya, di monsternya. Nah, kalau kalahnya saat bola itu dia melebihi dari posisi si platformnya. Lihat di sini. Ketika dia melebihi posisi platformnya yang ada di garis Y, garis X-nya di sini ya. Y-nya berarti ya. Sorry, garis Y-nya. Nah, dia melebihi itu, maka dia dikatakan atau dikategorikan kalah. Jadi kalau dia lebih ke bawah daripada si platformnya. Ya, itu adalah kondisinya. Sekarang kita mau coba cek dulu apakah ada beberapa yang belum kita sampaikan untuk bagian alurnya. Nah, ini ya, menang untuk semua monster setelah dihancurkan berarti enemy-nya
Kalau kita balik ke code kita kan udah membuat list dari enemy ya. Enemies namanya. Jadi enemiesnya harus array kosong bentuknya nanti. Nggak ada enemy lagi. Baru dia menang. Tapi kalau dia yang kalah, bolanya itu ada di bawah posisi platformnya. Oke, ini alurnya. Alurnya sudah semua ya sepertinya ya. Oke, sekarang kita coba mulai dari code-nya. Posisi yang pemain untuk yang kalah, dikatakan kalah seperti apa. Jadi kita buat dulu kondisinya. Kondisinya adalah seperti yang disampaikan bahwa si bola, posisi bolanya itu harus berada di bawah si platform. Penggambaran bola kita itu masih berada di posisi default, pojok kiri atas. Berarti posisi bola yang atas ini itu adalah Y-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita buat dulu kondisi yang sederhana. Ketika bolanya itu ada di bawah dan belum memunculkan labelnya. Kita belum memunculkan labelnya dulu. Kita tambahkan dulu ini kondisi kalah. If kita sudah punya objek bola, kemudian kita define rect-nya di bagian Y. Yang akan kita fokuskan adalah posisi Y si bola. Posisi Y bola, defaultnya yang udah kita pakai itu adalah pojok kiri atas. Berarti ada di sini. Nah, ini misalnya mau kita coba ini dulu ya. Oke. Nah, posisi bola itu yang kita pakai sekarang adalah posisi default penggambaran. Jadi pojok kiri atas di sini. Nah, inilah Y. Posisi tingginya, maksudnya posisi tingginya ya. Nah, posisi X-nya itu posisi yang di bagian bawahnya. Nah, kita mau menentukan Y-nya di sini. Y-nya itu di awal sini. Nah, ini titik awalnya. Titik awal kita ya, karena defaultnya kita masih ada di sini. Pojok kiri atas. Oke? Gabungan dari X, Y. X-nya berarti dia 0 karena mepet di sini. Y-nya dia turun ke bawah. Oke? Nah, sekarang kita mau coba implementasikan. Berarti saat ball rect Y-nya itu lebih besar daripada platform .rect.y. Apa yang terjadi? Kita print dulu misalnya kalah. Untuk mendeteksi apakah nanti sudah sama apa tidak kondisinya. Kita coba running. Nah, ada ya. Kalah karena udah ada di bawah si platformnya. Berarti kita udah berhasil nih untuk menentukan kalahnya. Nah, sekarang misinya adalah kalau kalah, maka while loop-nya, ini kan while loop ya. Ini while loop game-nya, mulai dari MW fill ya, kalau nggak salah kita buat MW fill ini. Sampai ke bawah ini harus stop, jangan lanjut lagi. Udah selesai, kelar gitu kan. Nah, berarti nanti kita perlu memodifikasi while true-nya. Jangan selalu true. Nah, misalnya kita buat dulu ya. While true-nya nanti kita buat dulu variabel inisiasi variabel game. Misalnya game sama dengan true. Jadi awalnya gamenya true. Nah, di sini kita setup game sebagai conditional loop untuk di while game kita. Misalnya istilahnya sama gini aja deh, game over. Game over. Kalau game over berarti selesai ya. Berarti harusnya kalau dia ingin lanjut masih berjalan, gamenya itu jangan posisi true ya, false. Lebih enak mana nih? Teman-teman mau pakai yang true atau false nih? Kebayangnya mana? Game over itu kalau dari sudut pandang game over selesai, berarti gamenya jangan bergerak lagi. Berarti kita setup false. Supaya apa? Pada saat while gamenya itu, while game overnya bacanya bener. Saat tidak game over, nah gitu kan. While ini adalah loop. Loop gamenya ini dilakukan saat apa? Saat tidak game over. Tidak game over artinya apa? Tidak false. Berarti true. Ya, kebayang ya. Kalau kita pakai sudut pandang game over. Tapi kalau kita sudut pandangnya game mulai maksudnya ya, gamenya lagi aktif, kita cukup seperti ini. Oke. Enakannya mana nih? Mau pakai yang game atau game over? Ada ini, ada masukan? Oke, kita coba buat yang coba di PowerPoint pakai apa? Oh, pakai game over nih. Pakai game over aja ya, supaya nanti teman-teman kalau mereview gamenya, mereview game over yang kita setup di code kita, teman-teman kebayang. Game over.
Di sini mewakili artinya dia itu tidak sedang selesai gamenya. Berarti kondisinya pemain masih bisa berjalan. Kalau kita ingin menjalankan kondisi while yang ada di dalam bloknya, berarti kan kita harus pastikan ini bentuknya true. Ya kan? Kalau ini gamenya false, maka kita gunakan operator untuk enforce-nya. Not. Not false berarti artinya kan true ya. Kebayang sampai sini ya logiknya ya. Jadi ini kenapa kok Mister tambahkan not? Karena kalau seperti ini artinya while-nya false. Ya kan? Game over ini kan berisi false. Supaya dia bisa mengerjakan body code yang ada di dalam while, itu dia harus nilainya true. Kalau enggak nanti dia nggak jalan. Oke, kita coba ya. Lihat. Nah, nggak akan ada while loop-nya. Udah langsung selesai nih. Ya kan? Tuh, merah sebentar langsung selesai. Karena nggak akan masuk ke sini. Itulah kenapa kita gunakan not untuk menginverse kondisinya, membalikkan kondisinya dari false ke true. Clear ya? Sampai sini yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Jennifer, Nisa, dan Zia? Aman? Masih aman? Oke. Kita masih bermain dengan logic nih. Nah, logic yang udah kita set up ini akan kita modify, kita manipulasi. Dengan apa? Dengan kondisi si bola dan platform tadi. Kalau dia kalah, harusnya apa? Gamenya ini harusnya nilainya while not game over itu, not game overnya harus bernilai false. Supaya apa? While-nya selesai. Loop-nya selesai. Berarti kita set up game over sama dengan true. Artinya apa? Gamenya selesai, gitu kan? Nah, kalau ini true, lihat di sini logiknya. While not true, berarti false kan? Artinya not true itu while-nya akan keluar. Jadi semuanya akan selesai ketika game over-nya ini bernilai true. Nah, sekarang kita coba running. Nah, selesai ya. Lihat, nggak akan ada lagi pergerakan. Ini kalau Mister klik, platformnya juga nggak bisa bergerak, bolanya pun nggak bergerak, nggak memantul, dan sebagainya. Jadi selesai. Y-nya udah di bawahnya kondisi si platform. Kalau teman-teman ingin memastikan bahwa ini Mister harusnya di bawah Y yang sini Mister, berarti teman-teman menambahkan kondisi Y-nya dari sisi rectangle height-nya si platform. Kita udah set up kemarin. Height-nya si platform berapa? Kita lihat di sini. Height-nya si platform itu ini. Width ini height. Height-nya adalah 23. Berarti kita bisa tambahkan ada di bawah platform yang paling bawah Mister. Oke. Ditambah 23 dari rek Y di awal. Karena apa? Kondisi rek Y awal kita adalah pojok kiri atas. Sama, punya bola ini juga sama, pojok kiri atas. Lebih 1 pixel aja atau 0,0001 maka udah dikatakan dia kalah. Nah, sekarang kita coba running lagi. Apakah dia ada di bawah sini sekarang? Nah, ada ya. Udah turun ya. Kondisi kalahnya akan aktif ketika dia memang udah di bawah platform yang Y bawahnya, bukan Y atasnya. Kan ini kan ada tingginya si platform ya. Dengan menambah platform, tinggi platformnya. Nah, ini kalahnya juga sudah muncul. Nah, sekarang kita hapus saja kalahnya. Udah oke, udah clear. Nah, selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk pemain kalah sudah kita set untuk selesai gamenya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan tulisan you lose. Sebelum menambahkan you lose, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman ya? Ini kita tidak ada tambahan code sama sekali. Kita benar-benar memanfaatkan kondisi code yang sudah ada. Oke, sekarang kita tambahkan untuk yang you lose-nya. Misalnya kita buat teksnya. Itu kalau di sini ukurannya berapa nih? 60 ya. Set teksnya 60. Size-nya. Kemudian dia warnanya merah. Terserah ya kalau teman-teman mau pakai warna apapun. Red, green, blue. Intinya ini red, green, ini blue. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Kita tambahkan di sini, misalnya kalau yang ini kita buat variabel loss sama dengan label. Nah, jadi kita menggunakan kelas label di sini. Apa aja argumen yang ada di dalam sini yang perlu kita tambahkan? Kita scroll ke atas. Label itu menggunakan turunan dari kelas area. Tidak ada konstruktor baru di dalam kelas turunannya. Berbeda dengan picture.
picture ada konstruktor baru di dalam turunan kelasnya. Sebagai apa? Sebagai file name-nya, argumen yang tambahannya. Nah, kalau ini berarti yang area ini mengikuti, berarti untuk yang label. Area itu kondisinya seperti ini. Ada X, Y, width, height, dan color. Oke ya. Jadi X, Y, lebar, tinggi, dan warna. Jadi kita menggunakan kombinasi itu. Di sini udah terdefine beberapa hal terkait dengan set text dan method draw-nya. Sekarang kita define dulu kelas labelnya. XY-nya dulu kita mau define, mana tadi labelnya? Ini dia. Posisinya misalnya kita buat agak ke kanan 150 mungkin ya. Kemudian ke bawahnya mungkin sekitar 200 Y-nya kira-kira aja. Kemudian tingginya tadi misalnya berapa ya kalau 60 ya? 70 aja deh. Kemudian lebarnya 100. Width height ya, sorry. Width-nya 100, tingginya 70. Kemudian misalnya warnanya pakai yang color-nya kalau kita set di sini sebagai RGB ya. Mana labelnya? Nah, ini dia kombinasi RGB. Jadi kita set text color-nya itu kombinasi RGB misalnya merah. Dua, 55, red, green, 0, blue. Oke. Jadi penentuan untuk labelnya sama seperti pada saat kita mau running di bagian area ya. Kalau area ini kan ini di sini nggak ada area, kita langsung pakai di picture-nya. Di back ini kita gunakan warna seperti ini. Ada variabelnya. Itulah kenapa kalau di Mister yang bagian label menuliskannya itu bentuk tuple sama seperti pada saat penulisan di back-nya. Kalau teman-teman mau ini diubah dalam bentuk variabel juga boleh. Nah, sekarang kita mulai untuk set text-nya. Loose set text. Ini dia. Set text-nya isinya apa? Metode set text-nya. Metode set text-nya kita buat di sini sebagai isian apa ininya teksnya, kemudian ukurannya berapa, warnanya apa. Ini warna color dari teksnya ya, bukan warna kalau color yang tadi yang di awal ini adalah color dari si kotaknya. Kotaknya. Jadi kalau yang ini ngomongin kotaknya, rek kotaknya. Width height-nya ini width height kotaknya, bukan width height dari si apa ini namanya? Si warna tulisannya. Nah, kalau ini tadi Mister udah setup warna merah misalnya, untuk tulisannya Mister mau tetap warna dirubah jadi warna hitam biar kontras ya, misalnya. Jadi tadi set text-nya tulisannya awalnya U besar semua, loose. Kemudian ukurannya tadi berapa? 60 ya tadi ya di PowerPoint. Kita coba cek dulu. Yes, 60. Kemudian kalau di PowerPoint dia tulisannya yang warna merah, Mister background-nya yang warna merah tapi tulisannya tetap hitam. Jadi 0,0,0 biar terlihat. Setelah itu baru loose-nya ini huruf kecil semua. Loose-nya ini kita draw. Kita draw. Kalau kita lihat di sini, draw kita itu ada shift X dan shift Y. Ini tujuannya apa? Pada saat kita membentuk card pada saat fast clicker yang lalu, itu ada yang namanya masuk ke dalam. Jadi ada jarak antara posisi XY yang kita default pojok kiri atas itu kita shift, kita geser. Kita geser ke kanan, kemudian kita geser ke bawah X dan Y-nya. Nah, karena ini kita nggak perlu geser apapun, biarkan aja kondisi defaultnya apa? 0 dan Y-nya juga pun 0. Jadi nanti dia betul-betul tertulis tergambar di posisi pojok kiri atas di kotaknya. Kotaknya tadi kita setup 70 sampai 100. Sementara ini kita set seperti itu supaya nanti jelas nih munculnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian kita coba draw udah. Nah, sekarang kita coba running. Kalau ini dibiarkan, nah, ada yang muncul ya. Jadi backgroundnya itu kotaknya merah, tulisannya hitam. Nah, kalau teman-teman ingin persis sama seperti tadi, misalnya, Mister, aku nggak mau ini samain aja yang sama di di tulisannya Yulus dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini Mister misalnya kalau mau nih dari di blok jadi warna merah semuanya, kemudian Yulusnya ini ada di tengah-tengah. Itu pakai shift nanti, bisa seperti itu. Atau kalau kalau teman-teman mau ini adalah kondisinya sama seperti yang tadi, persis mirip, berarti di bagian backgroundnya ini
kita buat kotaknya sama seperti background yang ada di dalam fill back kita. Back tadi adalah variabel untuk warnanya ya. Jadi ini kita cut, kita tuliskan back, kita ambil backnya. Kemudian warnanya ini kita ganti jadi merah untuk fontnya. Jadi nanti kalau ini kita running, masih sama, tapi kotaknya itu udah sama. Ngeblend dengan kondisi layar yang ada di bagian belakangnya, di backgroundnya. Karena fill background kita itu menggunakan variabel back. Ini dia. Nah, kebayang ya? Jadi ini Yulusnya udah muncul. Mirip seperti yang ada di sini. Cuman dia pas di bagian bawahnya monster ya. Kita ada di antaranya. Kalau teman-teman ingin naik turunkan, boleh. Yang manapun jadi. Oke, nah itu untuk tulisan Yulus kondisi kalahnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bentar, Mister pindah ke code-nya. Jadi Mister menggunakan back, variabel back untuk dimasukkan sebagai background di loose-nya. Jadi ini tidak terlalu berefek kepada kondisi tulisan Yulus kita karena kita tujuannya nggak untuk ngeblok. Tapi kalau untuk ngeblok bisa kita jadikan sebagai bahan untuk ngeblok di bagian layarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kode untuk kondisi kalah hanya di 108 sampai 112. Tidak ada code baru yang kita kelas baru atau metode baru. Kita menggunakan kelas yang ada di label yang tadi kita ambil dari FastClicker. Clear sampai sini? Apa kalian ditanyakan? Nisa, Jennifer, dan Zia. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Jennifer, Nisa, dan Zia. Oke, kita lanjut lagi ya kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, Mister coba lanjutkan lagi. Jadi sekarang dari pemain kalah kita sudah selesai. Nah, kalau tadi dari listnya, selain dari kondisi lose, kita juga ada kondisi win. Nah, kita win dulu atau monster dulu? Collide track dulu. Nah, jadi sekarang kita mau mencoba untuk kondisi menangnya. Nah, menangnya itu nanti kan kita mau lihat si enemy-nya ini harus habis. Sebelumnya kita udah membuat draw tanpa ada collide track sama sekali. Di bagian sini. Bagian atas kita sudah mencoba untuk mengaktifkan seluruh enemy kita di baris 67 sampai 68 dan hanya menggambarkan. Kita masih belum menambahkan interaksi antara enemy dengan si bolanya. Nah, sekarang misinya adalah kita menambahkan interaksi antara si enemy dan bolanya. Masing-masing enemy yang udah kita render, yang udah kita tampilkan di dalam sistem ini, di dalam aplikasi kita, mempunyai objek yang mandiri, objek yang independen, yaitu objek apa? Enemy. Jadi kita akan repetisi list dari enemies itu ke dalam variabel enemy, yang masing-masing enemy-nya atau masing-masing monster itu independen terhadap satu sama lain. Jadi kalau kita mau hapus enemy yang pertama kali muncul, itu bisa. Tinggal kita remove aja listnya. Nah, konsepnya tadi, Mister akan sedikit mengingatkan, saat bola menyentuh si enemy-nya, maka enemy-nya akan hilang, dan bolanya memantul ke bawah. Berlawanan ya, bukan ke bawah aja. Karena ada kemungkinan nanti misalnya kita mendapatkan posisi enemy-nya ada di sebelah kiri, misalnya dia akan memantulnya ke atas. Ke atas atau ke bawah. Posisinya tergantung dari posisi enemy-nya. Apakah dia di bawah atau ada di atas. Dan posisi pada saat bola itu mencapai si enemy-nya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan speed Y-nya itu dikalikan dengan minus 1. Sama pada saat kita bertemu dengan si platformnya. Kalau kita sedikit mereview bagaimana kita membalikkan speed, kita gunakan perkalian 1 ya. Kalau dia ada di antara kiri kanan, berarti X-nya yang kita kalikan. Kalau ada dia di antara atas bawah, Y berarti kalikan Y-nya yang dikalikan minus 1. Konsepnya sama, kita menggunakan konsepnya sama seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu conditional statement-nya dengan alur yang sudah Mister sampaikan tadi. If enemy, masing-masing enemy mempunyai mempunyai objek masing-masing, dan enemy ini di-define dengan menggunakan apa? Picture. Ini ya.
Metodenya apa? Picture ini dia bisa menggunakan seluruh metode yang ada di area. Area adalah turunan dari, picture adalah turunan dari area. Jadi kita bisa gunakan collide track-nya. Kita masukkan di sini enemy.collide track. Collide track-nya dengan apa? Dengan bola, ya kan? Berarti kita panggil objek bolanya .rect. Nanti akan dimasukkan ke dalam metode collide track-nya. Apa yang terjadi ketika dia ada? Maka coba dulu kita cek. Apakah dia mulai tersentuh apa tidak? Kena, misalnya. Sekarang kita coba running dulu. Kita cek. Nah, udah muncul ya. Kena semua nih. Kena, oke. Sip. Lihat di bagian scrollnya. Nah, dia bergerak semuanya. Oke. Sekarang udah dapat nih kondisinya. Jadi pada saat dia menyentuh si bagian enemy, dia juga sudah mendeteksi code kita. Nah, sekarang tinggal kita modify sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah enemy-nya harus hilang. Kita panggil dulu enemy .fill. Kita tutup. Dengan apa? Fill-nya itu tadi adalah warna yang udah kita define. Fill ini udah metode yang ada di area. Dengan warna apa? Warna background yang udah kita define dengan menggunakan back. Ya kan? Back itu adalah warna yang sama seperti warna background kita di fill-nya, di main window kita. Ini kan kita define sama nih, back. Jadi nanti harapannya si enemy ini ketutup dulu. Nah, setelah ketutup supaya smooth pergerakannya antara hilangnya, maka kita buat dia di remove pada saat loop berikutnya. Jangan lagi ada ini, jangan lagi ada si enemy-nya. Enemy-nya kita remove. Masih ingat yang list ya? Jadi enemies .remove, cara menghapus list, value di dalam list enemy. Jadi enemy yang kita kena ini tadi, baru kena sama bolanya ini, langsung kita, setelah kita tutup dulu, kemudian kita remove. Setelah itu pantulkan bolanya. Bola.rect.y kali sama dengan -1. Dibuat berlawanan. Mister kasih jarak supaya lebih enak. Oke, jadi seperti itu ya. Bolanya nanti disuruh mantul lagi. Nah, sekarang kita coba running dulu. Apakah berhasil bolanya mantul? Aduh, sebentar. Oke. Oke. Bolanya, kemana bolanya? Kok hilang? Dia kena, tapi bolanya dia hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, bolanya kok bisa hilang itu karena apa? Ini kemana bolanya? Kita coba stop dulu. Apa karena bug kah ini? Ntar Mister coba refresh dulu. F5. Apakah sudah semuanya masuk? Oke, bola rek-nya udah diganti sama dengan -1. Sama seperti yang ada di pada saat, oh maaf, bukan bola rek-nya. Oh iya ya Pak, paham. Speed Y-nya. Yang akan kita balikkan itu adalah pergerakannya ya. Mohon maaf tadi Mister salah. Speed Y-nya itu yang akan kita balikkan berlawanan. Karena posisinya kan tadi berangkat dari pojok kiri bawah sini memantul ke atas kan gitu ya. Nah, menujunya ke bawah, harapannya seperti itu. Jadi bukan bola rek-nya. Kalau bola rek-nya nanti akan diupdate otomatis di sini. Oke ya, jangan sampai salah. Tadi Mister ada sedikit kesalahan di bagian sini penentuannya. Yang akan kita balikkan speed-nya, bukan langsung ke rek-nya. Kalau rek-nya kita balikkan dia hilang. Kenapa? Karena dia akan berlawanan arah. Harusnya dia ada di atas, karena dia dibuat minus, maka dia akan langsung masuk ke dalam sini. Ke bagian yang tidak tercover oleh layar kita. Karena kan posisi 0,0 di Python untuk di Pygame itu di pojok kiri atas. Oke, kalau Y-nya dibuat minus berarti dia akan langsung teleport ke atas. Makanya dia kalau kelihatan hilang. Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah mulai ya mantul ya. Pokoknya dia kalau menyentuh si enemy-nya, maka dia akan memantul kanan kiri atas ke bawah atau kebalikannya bawah ke atas.
tidak melihat posisi dari pantulannya ya, apakah dia ada di posisi kanannya si enemy atau di posisi kirinya si enemy. Dia akan langsung memantul kiri dan atas dan bawah. Nah, ini nanti harapannya ketika enemy-nya habis, nanti akan muncul kondisi menangnya. Jadi tulisan menangnya akan muncul. You win, misalnya seperti itu. Nah, tadi kan Mister sampaikan bahwa untuk enemy ini, nah ini kan udah habis ya. Kalau udah habis, harusnya dia berhenti. Tidak tetap bisa jalan seperti ini. Kebayang ya? Nah, sekarang kita mau coba perbaiki lagi. Saat enemy-nya habis, nah ini kan tadi udah masuk ke bagian sini ya. Mana tadi? Nah, ini dia bagian ini. Kita udah menghilangkan satu persatu enemy-nya. Nah, sekarang kita mau cek apakah enemy-nya masih ada atau enggak. Ngeceknya jangan dimasukkan ke sini, teman-teman. Kalau dimasukkan ke dalam if yang ini, sementara enemy-nya udah nggak ada, dia nggak akan bisa masuk ke sini karena enemies-nya kosong. Jadi ini nggak akan nge-render apapun dan rendernya ini nggak akan bisa men-trigger collide track. Jadi kita buat if-nya itu di luar, sejajar dengan body loop game-nya. Kita tambahkan di sini if enemies dot length length dari si enemiesnya itu sama dengan 0, maka yang terjadi adalah game overnya jadi true. Artinya gamenya selesai dan tuliskan kamu menang. Tinggal kita copy aja ini. Kemudian ini kita buat false. Dan labelnya kita ganti you win. Nah, di sini misalnya jadi hijau ya. Ini red, green. Greennya 255. Ini kita ganti win. Ini juga win. Satu lagi win. Oke, sekarang kita coba running. Kita coba menangkan gamenya. Nah, ini ada apa itu namanya? Karena kita nggak memperhatikan kondisi apakah dia di samping kiri dari si monster atau kanan dari monster. Pokoknya kalau dia itu dibuat menyentuh monster, maka Y-nya yang akan dibuat kebalikan. Jadi tadi akhirnya bisa mantulnya seperti tadi ya, zigzag. Sebenarnya nggak boleh ya mantulnya zigzag itu. Nah, untuk sementara kita buat seperti itu dulu. Nanti teman-teman coba modifikasi dengan logik yang sama sebagai bahan latihan teman-teman. Tek, tek, tek. Nah, ini dia. You win. Nah, you win ini harusnya kondisinya selesai ya. Game overnya itu harus dibuat true. Jangan dibuat false. Punya Mister masih menggunakan yang false. Kalau dibuat false, dia masih bisa jalan. Meskipun muncul nih teks you win-nya. Oke ya. Jadi kebayang ya. Itulah kenapa kita buat dia harusnya true. Oke, sekarang kita buat true dan clear ya, sudah. Jadi udah aman karena sifatnya udah sama seperti yang atas. Kita tambahkan dulu kondisi menang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita tadi sudah menambahkan di bagian mana aja tadi? Kondisi kalah sama kondisi menang. Oh ya. Terus tadi kita juga untuk mendapatkan kondisi menang memastikan line enemiesnya itu 0. Artinya apa? Array-nya kosong. Untuk mengosongkan enemy, kita ambil for loop yang udah kita buat sebelumnya. Kita modify di sini dengan menambahkan enemy collide track. Masing-masing enemy independen terhadap dirinya sendiri, tidak akan mempengaruhi enemy yang ada di list list index yang lain. Ini kita hapus saja print kenanya karena udah selesai. Oke, good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ketinggalan dengan code-nya? Code-nya hanya menambahkan sedikit 4 baris di bagian for-nya, kemudian ada di bagian baris paling bawah.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aman ya? Chatnya juga nggak ada. Sekarang kita coba lanjut lagi. Apakah ada yang tertinggal sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint lagi. Untuk pergerakan pantulannya juga udah selesai. Kemudian, nah ini tadi ya kondisi win-loss-nya. Udah kita buat seperti yang dicontohkan di bagian PowerPoint-nya. Land monster tadi gunanya untuk mengecek apakah, memeriksa ya, apakah ada enemies-nya. Kalau kita pakai nama enemies ya, kalau ini pakai nama monsters, boleh apapun. Yang penting tujuannya adalah untuk ngecek apakah enemy-nya itu hilang semuanya atau belum. Oke, kondisi kalah menang udah selesai. Nah, sekarang mengimplementasikannya udah aman. Oke, udah masuk ke presentasi project. Nah, sekarang sebelum masuk ke bagian presentasi project, dari seluruh code yang udah kita buat, coba dicek lagi apakah teman-teman sudah clear semuanya atau ada yang mau ditanyakan. Dan nanti harapannya teman-teman setelah selesai di sini, setelah selesai code-nya, di minggu depan teman-teman bisa mempresentasikan code-nya. Kalau teman-teman modifikasi code-nya dengan warna atau dengan tampilan yang berbeda, misalnya nih teman-teman mau, Mister, aku mau untuk monsternya kita ganti filenya. Bisa nggak ya? Karena di itu ya, di web ya. Kita ganti filenya. Itu kalau misalnya bisa, silakan. Kalau misalnya tinggal kita upload filenya ya. Sekarang kita coba dulu deh. Apakah bisa kita edit apa enggak ya? Kalau di bagian webnya. Kalau di punya Mister yang ini karena kita menggunakan, oh bisa nih ada upload nih. Oh nggak bisa. Mister nggak aktif ya uploadnya. Coba kita buka yang ini aja, yang bagian course-nya, betul-betul course-nya. Kalau Mister tadi masih menggunakan track, jadi mungkin ada beberapa tombol yang tidak aktif. Yang ini, yang Pygame Arkanoid. Oh bukan, di mana ya? Pygame Arkanoid, yang ini ya berarti, nomor 6. Nah ini misalnya Mister, oh bisa nih, oh mengunduh adanya mengunduh aja ya. Tapi tadi upload kok. Oh, upload nih salah ini. Harusnya upload. Nah, misalnya nih ya, kita punya gambar yang lain. Apa ya? Blok misalnya. Blok Arkanoid. PNG. Pastikan bentuknya PNG ya, teman-teman ya. Jangan dibuat pakai JPEG. Kalau pakai JPEG nanti hasilnya akan ada background putih di belakangnya. Monster Head gitu aja deh. Coba kita pakai sama-sama Monster Head, tapi misalnya kita mau ganti yang lain. Nah ini misalnya kita buat yang apa ya? Yang gini aja deh. Pastikan dia bentuknya PNG. Ini PNG bukan? Wah, JPEG. Jangan, kita pakai yang PNG aja. Ini PNG bukan. Nah, sekarang kita coba aja dulu ya. Terserah dulu ya, yang ini aja dulu deh. Nanti teman-teman boleh bebas kalau misalnya, tapi pastikan kalau menurut Mister saranin ke bagian yang PNG ya. Kita coba pakai yang ini dulu. Head. Oke, kemudian kita coba upload. Apakah bisa apa enggak? Harusnya sih bisa ya. Kalau misalnya dia bisa ada fitur uploadnya tadi. Mana tadi? Ini dia. Bukan. Ini. Kita coba cek. Download. Ups. Oke, head. Oh, bisa nih, bisa masuk nih. Nah, sekarang kita coba gunakan ya head JPEG-nya. Ini misalnya Mister tutup, kemudian Mister ambil yang hari ketiga. Kita ambil enemy-nya pakai yang head. Mana dia? Oh, ini dia. Head.jpg. Filenya tadi sama eksternnya harus mirip ya. JPEG. JPEG. Apakah bisa dibuat di sini? Sekarang kita coba running. No, bisa nih.
tinggal dikecilin aja nih, bisa diedit. Nih muncul ya gambarnya ya. Jadi teman-teman edit dulu. Ukurannya usahakan sama dengan kondisi kita. Berarti 50 kali 50 pixel. Teman-teman bisa buat di sini. Coba Mister kita coba cek ya. Resize online ya. Resize image online. Image resizer. Kemudian kita select image-nya. Head open. Oke, masih. Jadi 50 kali 50. 50 kali 50. Oke, kemudian save image as original. Oke, boleh. Kemudian resize image. Jadi 50 kali 50. Boleh pakai yang online atau teman-teman mau edit langsung di Photoshop juga boleh banget. Atau di apa ya, di Photoshop atau di Corel. Boleh banget. Nah, ini kita masukkan lagi ke bagian Pygame kita, misalnya mengunduh, namanya mengunduh. Oke, harusnya mengupload ya. Mengunduh itu download. Oke, kemudian kita tutup lagi, kita panggil yang apa tadi? Head spasi dalam kurung 1. Head spasi dalam kurung 1. Oke, sekarang kita coba running. Nah, udah bisa ya. Jadi sudah bisa menggunakan yang seperti ini. Teman-teman mau mengganti, misalnya Mister mau coba yang ini, yang gambar yang lain, boleh, silakan. Platformnya pun silakan mengganti dengan kok contoh yang lain, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ingin merubah, memodifikasi kondisinya, speednya Mister kurang cepet, atau nanti setelah memenuhi beberapa detik misalnya, atau sudah habis totalnya ini X-nya, misalnya kalau udah dia enemiesnya tinggal 10, nanti speednya jadi nambah 7 Mister, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman udah mau memodifikasi, boleh di bagian manapun. Bagian fitur apa, gameplaynya boleh, di bagian UI-nya boleh, di bagian apanya lagi ya, fitur gameplay yang mungkin untuk diedit. Ya paling itu aja ya, fitur dan gameplaynya kalau kita ngomongin game ya. Animasinya kalau misalnya mau pakai animasi, karena kita masih di web, masih belum terlalu apa ya, masih terbatasi karena nggak semua modul itu bisa diambil di Pygame-nya. Jadi di sini dibatasi. Jadi untuk animasi mungkin nanti aja pada saat teman-teman udah lanjut ke bagian PS2 mungkin ya. Kalau teman-teman lanjut di PS2 nanti akan kita gunakan yang namanya IDE, pakai Visual Studio Code. Nah itu bebas, semuanya akan lost untuk ininya, modulnya dibuka semuanya. Jadi kita tinggal pakai dan kita bisa menganimasikan dengan lebih bebas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jennifer, Nisa, Zia, oh, Danish. Halo Danish. Selamat malam. Baru bergabung kah Danish? Oh, oke. Tadi kita melanjutkan yang di bab ketiga nih Danish. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, Mister akan coba share screen dulu. Share screen lagi yang posisi code-nya ya, supaya nanti Mister bisa pindah-pindah. Mister mau share untuk yang bagian sini nih. Oke, ini. Jadi Dennis, tadi kita menambahkan label ini. Yang pertama ada menambahkan kelas. Sebenarnya bukan kita tambahkan, kita ambil dari kelas face clickernya. Kita ambil dari face clicker, kita copy di sini, kita tambahkan di bawah kelas picture area. Jadi Dennis bisa ambil di grup itu ada di WhatsApp, di WhatsApp grup kita, cari yang di face clicker part 3. Di situ nanti tinggal ambil aja, open filenya. Kita pakai Mister kemarin kirimnya pakai ekstensi txt ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa buka dengan menggunakan notepad. Kemudian copy ini masukkan di bawah kelas picture areanya. Nah setelah itu kita modifikasi di bagian win or lose-nya.
Win or lose-nya itu ada di sini, di bagian bawah. Kondisi kalah. Jadi terakhir kan kita di bagian sentuhan bola dan batasnya ya, kanan kiri atas. Nah, sekarang kita buat kondisi win lose-nya. Jadi ini aja yang kita tambahkan. Dari label tadi kita gunakan di sini, kita initiate object lose, kemudian ada juga initiate object win. Mirip, inisiasinya sama, hanya yang berbeda di bagian teksnya saja. You win dan you lose. Nah, setelah itu untuk mendapatkan bagian lose-nya itu kita membuat kondisi ketika bolanya itu posisinya ada di bawah platform. Kalau kita ngomong bawah atau atas berarti dia ngomongin terkait dengan koordinat ya. Koordinatnya adalah koordinat Y. Makanya di sini Mister menggunakan rect Y karena kita butuh kondisi terupdate si rectangle-nya. Nah, kondisi terupdate rectangle-nya itu ada dua koordinat yang dihasilkan, X dan Y. Karena kita butuh Y-nya, maka kita cukup akses di bagian Y-nya saja dengan menambahkan titik Y di depan rect-nya. Artinya kita ingin mendapatkan koordinat dari si Y-nya di setiap rectangle yang kita define. Kemudian untuk yang kondisi menangnya, kita pastikan bahwa enemy-nya atau list enemy-nya itu harus bernilai 0 alias array kosong atau list kosong. Enemy ini apa? Enemy ini yang udah kita define sebelumnya di bagian pertama. Di bagian atas. Pada saat itu kita masih menggambarkan saja. Jadi ini belum ada nih. Pada saat kita di posisi awal. Ini masih belum ada. Jadi hanya seperti ini. Enemy in enemies dan enemy.draw. Body loop-nya hanya isinya seperti ini code-nya. Nah, karena kita setiap enemy ingin kita cek apakah dia itu menyentuh bola atau tidak, maka kita memanfaatkan kondisi loop yang ada di dalam enemiesnya untuk melakukan conditional statement seperti ini. Jika enemy-nya ini menyentuh atau saling sentuh dengan si bolanya, maka pertama yang akan kita lakukan adalah tutup dulu dengan kotak yang udah kita sediakan di setiap sprite kita. Karena di setiap sprite itu mengandung kotak atau area yang udah kita define sebelumnya. Ditutup, kemudian kita remove enemy-nya. Kita ambil remove, kita hapus. Setelah itu speed-nya dibalikkan, dibuat berlawanan. Kita buat dengan -1 kondisinya. Dikalikan dengan -1 supaya Y-nya bisa berbalik arah. Nah, setelah itu udah selesai, tinggal kita running. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Yep. Nah, mantul-mantul seperti ini. Nanti pada saat dia ada, kemana platform Mister ya? Kok nggak kelihatan? Oh, ini karena Mister pakai sharing ini semuanya. Ya, nggak bisa. Ntar, Mister copy dulu. Mister refresh. Mister kembali ke sini, kita ganti yang entire screen. Oke. Play gamenya, good. Sekarang kita running. Nah, itu dia platformnya. Jadi memantul seperti ini. Nah, kanan kiri atas bawah dan sebagainya. Kemudian dia akan memantul seperti ini dan seterusnya, memantul-mantul terus. Ketika dia nanti selesai di bagian enemy-nya dipastikan kosong dengan menggunakan code yang di sebelah kiri ini ya. Sebelah ini bahwa ketika enemy-nya aduh. Oke, mantul ke atas. Oke. Masih bisa selamat. Oke. Terus lagi 2 lagi. Ketika dia posisinya seperti ini, enemy-nya kosong, maka dia harusnya gamenya selesai dan memunculkan tanda kalau gamenya itu kita menang. Stop. Nah, you win. Ini udah nggak bisa digerakin lagi ya.
Jadi pada saat kita udah menang atau kalah, kita membuat inisiasi baru nih, Danish. Variabel game over menjadi kontrol untuk while loop kita yang awalnya while true. Kalau punya Danish masih belum berubah ya, while true. Nah, ini kita inisiasi awal, game overnya false, kemudian kita buat inverse dari si value dari game over. Sehingga dia nanti menjadi true. Nah, pada saat dia true, ini akan dieksekusi semuanya. Nah, pada saat dia udah kalah, misalnya lebih ada di posisi bawah bolanya, maka dia berubah jadi you lose, ada tulisan you lose-nya yang bagian sini ini ya. Kemudian game overnya kita buat true, artinya gamenya selesai, sama kayak yang menang. Jadi kalau yang menang tadi kondisinya kayak gini, kalau kalah kondisinya seperti ini. Nah, you lose, kemudian ini selesai juga, nggak bisa bergerak. Oke, jadi beberapa yang dimodifikasi ini aja ya, Dennis ya. While loop-nya, kemudian menang kalah di sini, for-nya yang ada di atas, collide track-nya, dan menambahkan kelas label yang sudah kita buat di fast clicker. Dah, itu saja. Oke, silakan coba diketik dulu code-nya. Kalau misalnya ada yang tertinggal, silakan. Nanti kalau misalnya butuh yang scroll ke atas, Mister akan scroll ke atas. Bentar. Mister ganti ke yang Windows Pygame. Oke. Oh, bukan yang ini. Yang satunya lagi. Ini dia. Oke. Silakan ditambahkan kondisi kalah menangnya. Mister kasih waktu 5 menit ya untuk mengecek semuanya apakah code-nya sudah lengkap dan sudah bisa berjalan seperti yang punya Mister tadi demonstrasikan. Mister izin sebentar. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, sembari menunggu, Mister mau coba cek dulu PowerPoint-nya. Oke, kita udah sampai ke bagian presentasi ya. Oke, untuk di code-nya sudah selesai semuanya. Berarti kita tinggal melakukan untuk presentasi di code kita. Nah, nanti harapannya presentasinya bisa dibuat untuk yang minggu depan. Jadi teman-teman silakan presentasi di minggu depan. Kalau teman-teman mau membuat modifikasi terlebih dahulu juga boleh. Jadi diharapannya di minggu depan kalau misalnya teman-teman ada modifikasi, nanti disampaikan di presentasinya seperti apa modifikasinya. Untuk modifikasinya seperti yang tadi Mister sampaikan, boleh di bagian UI-nya atau di gameplay-nya. Misalnya dengan menggunakan posisi randomnya, menggunakan modul time untuk memeriksa apakah udah berjalan berapa detik. Kalau nanti udah sampai ke 5 detik, misalnya speednya naik dan seterusnya, itu bisa banget. Oke, presentasinya. Oke, apakah ada file presentasi yang bisa dibagikan nggak nih? Soalnya ada Google Slide. Hmm, Oke, coba Mister cek dulu apakah ada untuk materi di Google Slide-nya.
template. Oh, ini ada template presentasinya. Oke, sip. Nah, ini Mister akan coba share screen. Share screen. Share linknya. Mister taruh di chat ya. Teman-teman bisa menggunakan link share ini. Link PowerPoint ya. Ini semacam kayak PowerPoint gitu. Untuk mempresentasikan dari gamenya. Boleh lewat PowerPoint seperti ini. Di-download dulu ya teman-teman ya. Jadi Mister coba demonstrasikan dulu aja. Untuk share screen-nya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nanti masuk ke linknya, nanti muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, lakukan download file dulu. Karena ini nggak bisa diedit ya, teman-teman, hanya view only nih. Jadi nggak bisa diedit sama sekali. Ini cuma bisa di blok-blok saja, tapi nggak bisa diedit. Download dulu filenya dalam bentuk PowerPoint. Nah, udah muncul seperti nanti akan ada pop-up untuk download, kemudian pilih save. Oke, setelah save baru nanti teman-teman buka filenya di mana. Nanti teman-teman bisa, Mister akan coba contohkan ya. Mister ganti dulu kondisinya jadi entire screen aja biar muncul tombol downloadnya. Oke, Mister ulangi lagi. Tadi kondisinya seperti ini ya. Sorry, yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini karena teman-teman masih view only, lakukan download file dulu. File, download, pilih yang Microsoft PowerPoint. Nah, tadi kebetulan Mister udah ada. Mister akan ulangi dulu. Ini kita close dulu, kemudian ini kita hapus. File, kita ulangi download Microsoft PowerPoint. Nanti akan muncul pop-up untuk download kayak gini ya. Pilih save atau save as boleh. Kalau save biasanya langsung muncul di bagian folder download. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman klik yang tombol folder ini, gambar folder ini, atau langsung open file juga boleh. Kalau tombol folder ini untuk langsung mengarah ke bagian foldernya teman-teman. Dan tinggal di enter. Kemudian nanti akan muncul PowerPoint-nya. Nah, ini baru teman-teman edit. Pakai ini enable editingnya diaktifin dulu ya. Diaktifin, kemudian nah di sini teman-teman edit. Mulainya dari yang nomor 2. Ini nggak perlu diedit. Ini hanya buat sebagai tampilan saja. Isinya apa aja, kemudian yang harus disampaikan apa aja, ini di bagian awalnya. Nanti pada saat presentasinya teman-teman menggunakan yang mulai dari slide kedua sampai ke bawah. Bisa digunakan semuanya atau hanya beberapa tergantung dari teman-teman nanti. Mulai dari tujuan proyeknya apa, kemudian apalagi nih, proyek yang dibangun itu komponennya apa aja. Misalnya tadi ya ada kelasnya apa aja. Setiap kelas itu mengandung apa aja, metodenya apa, bagaimana dia untuk bekerjanya, bisa dijelaskan. Kelas kelas konstruktor itu kita membuat properti rect dan color. Kemudian metode ini fungsinya untuk apa dan sebagainya. Kemudian fitur gameplaynya seperti apa. Jadi ketika misalnya menyentuh bola, menyentuh platform, nah itu nanti fungsionalitas seperti apa. Apakah nanti dia memantul atau seperti apa. Bagaimana kita kontrol platformnya. Nah nanti bisa dibeda-bedakan. Ini terkait dengan fungsionalnya. Kalau ini karakternya apa aja diceritakan. Kalau punya karakter baru dimodifikasi boleh, silahkan. Kalau ada counter visual misalnya apa ya nih? Kalau misalnya ada tambahan visual yang lain ya. Misalnya teman-teman mau menambahkan item lain atau sprite lain. Boleh banget. Caranya kayak tadi ya. Teman-teman masuk ke bagian file. Mister coba balik lagi ke sini. Nah ini masuk ke bagian platformnya. Kemudian pilih di bagian filenya. Kan di sini ada file ya. Teman-teman bisa upload nih. Ini tulisannya mengunduh tapi bukan mengunduh nih maksudnya nih. Tapi mengupload. Di-upload apa? Kalau tadi kan Mister mencontohkan ada gambar baru nih, Mister mempunyai gambar yang baru, Mister mau implementasikan nih ke dalam si gamenya, boleh teman-teman ganti. Atau gambar platformnya nggak kayak yang punya kita ini, yang punya defaultnya kan platformnya seperti ini ya. Misalnya kita mau pakai gambar bambu,
Boleh banget, nggak apa-apa. Atau gambar apa deh yang teman-teman mau itu jadi sebagai platformnya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saran Mister, gunakan yang PNG ya. Ini kan hanya contoh ya. Kalau JPEG, kondisinya kayak gini jadinya nih. Nih ada putih-putihnya nih di sebelah kanan kirinya. Jadi nggak cantik. Jadi gunakan PNG. Bisa menggunakan PNG converter juga di online. Misalnya kalau ini kan tadi Mister membuat resize ya. Resize online, imageresizer.com. Kalau misalnya teman-teman mau juga ke sini, Mister kopikan dulu di linknya ya. Di chat. Itu untuk nge-resize, ukuran file kita itu 50 kali 50. Teman-teman ya, supaya nanti sesuai dengan apa yang udah kita setup. Karena kita setup semuanya itu ukurannya 50 kali 50 di bagian monsternya. Ini monster kita kan udah kita setup 50-50 ya. Nah ini ya, monsternya. Sorry, bola deng. Monsternya mana sih? Mau picture, oh di bagian bawah. 49 kalau 45 kalau punya kita. Nah, boleh kalau dia mau di 50-50 juga boleh karena dia masih nggak terlalu jauh dengan pixel yang udah kita setup. Atau kalau pengen amannya 45 kali 45. Jadi sama persegi. Harapannya nanti jadi biar nggak mepet-mepet banget sesuai dengan apa yang udah kita define di bagian rectangle-nya. Kalau mau dimodifikasi ya boleh banget, silakan. Mister kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya ini tadi. Nah, ini silakan ditambahkan di sini, diterangkan apa-apa aja yang sudah teman-teman lakukan, fiturnya apa aja, kemudian ini apa nih? Game mengulang secara otomatis meningkatkan kesulitan. Nah, kalau teman-teman mau membuat leveling gamenya yang tadi Mister contohkan, misalnya sudah berjalan 10 detik, masih ada enemy-nya, bertambah speednya, nggak lagi cuma 3 pixel pergerakannya, jadi sekarang 7, jadi makin cepat pergerakan bolanya. Platformnya juga makin dicepetin ya, jangan platformnya nanti nggak dicepetin, platformnya lambat, si bolanya cepet, nanti pasti kalah. Jadi jangan sampai membuat usernya jadi stres ya malahan. Kalau dibuat cepet tapi platformnya pergerakannya masih sama-sama tetap 3 gitu misalnya. Kemudian besok silakan didemonstrasikan proyeknya. Jadi pastikan semua code-nya aman. Ada waktu seminggu ini untuk menyiapkan presentasinya dan menyiapkan code-nya. Jangan khawatir, code-nya nanti Mister akan share juga code lengkapnya ke WA group. Jadi teman-teman bisa langsung ambil di situ kalau misalnya ketinggalan, atau teman-teman sebagai referensi aja. Kalau teman-teman ingin ada memodifikasi sesuatu sebagai referensi, boleh yang nanti dilihat yang punya Mister. Kemudian rencana ke depannya, kira-kira permainannya mau dibuat apa? Karena permainan seperti ini nggak menutup kemungkinan ada fitur-fitur baru ya. Misalnya kalau ada beberapa teman-teman yang di kelas Mister dahulu itu ada yang dibuat platformnya akhirnya bisa nembak. Jadi ada power up gitu. Boleh, silakan. Tapi prospek proyek ke depan. Jadi pada saat teman-teman mau memodifikasi lagi, mau mencoba eksplorasi lagi, silakan. Jadi ini semacam kayak gambaran ke depan kira-kira gamenya mau dibuat apa. Atau dibuat lebih seru lagi, dibuat leveling. Jadi level 1 ada 24. Ntar level 2 jadi nambah lagi 20 jadi 32 dan seterusnya. Boleh dibuat leveling. Atau nanti ada kayak semacam rintangan yang kalau dia kena ke platform maka platformnya akan hancur. Boleh. Jadi dia boleh dibuat semacam prospek-prospek ke depan, ide-ide teman-teman yang nantinya mau dibuat di bagian arkanoidnya nanti supaya lebih menarik dan seru lagi. Nah, ini udah selesai penutupan. Ya, nah besok mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga dari teman-teman, saling bertanya di setiap presentasinya, silakan juga. Nanti kalau Mister ada yang mau ditanyakan juga, Mister akan coba langsung tanya di presentasi besok. Jadi siapkan dulu presentasinya, pastikan code-nya jalan. Kalau ada pertanyaan dalam seminggu ini, silakan bertanya ke Mister lewat Bapri juga boleh, lewat grup juga boleh. Ya, sampai sini clear ya. Jadi ini silakan di-download dulu, kemudian bisa dijadikan template referensi untuk pembuatan presentasinya. Karena kalau di sini kita masuk ke bagian presentasi project nih. Habis code-nya selesai ya. Oke, tugas menang kalahnya sudah selesai. Presentasinya, nah ini sama seperti yang tadi Mister sampaikan di dalam isi slide-nya, ada tujuan, solusi, prospek masa depan, dan sebagainya. Ini presentasi project-nya.
Kita membuat visual. Oke, slide. Oke, seperti ini sama. Tidak ada yang tertinggal ya. Oke, boleh ditambahkan icon atau gambar-gambar yang lain juga boleh. Tapi pastikan udah di ini ya, di-download dulu ya seperti tadi ya. Nah, ini contohnya. Contohnya teman-teman untuk mengisi di bagian fitur khasnya. Nah, kalau mau ditambahkan screenshot-nya juga boleh. Oke, kemudian apalagi ini untuk template presentasinya tadi udah Mister bagi ya di ini di grup chat. Nanti juga Mister akan coba bagi di WAG-nya supaya teman-teman bisa lihat juga. Kalau butuh yang resize tadi juga silakan, boleh dipakai. Oke, seperti Oke, selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mister akan kembali ke code-nya lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang masih belum selesai tadi. Tadi yang bagian bawah udah ya, bagian bawah sini tadi menang kalah sudah. Nah, sekarang yang bagian atasnya ini kalau ada yang ketinggalan di bagian ini enemy-nya, perulangannya. Sama ini, inisiasi variabel game. Game over. Oke, ada yang ditanyakan? Jennifer, Danish, kemudian Zia dan Nisa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada di chat. Oke, nggak ada. Yang lainnya gimana, Nisa? Wah, baru kali ini nih Mister bisa selesai tepat di 828. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira Mister kira tadi bakalan kelebihan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan didiskusikan terlebih dahulu, monggo. Nah, untuk tampilannya coba nanti teman-teman mengeksplor warna-warnanya, misalnya silakan dirubah, platformnya silakan dirubah gambarnya dengan menggunakan tombol ini ya, file ini. Nah, di sini Mister nggak bisa karena Mister pakai track. Bukan karena nggak bisa dipunya teman-teman ya. Kalau dipunyanya platform, tadi yang Mister contohkan di platform ini ya. Nah, ini ada tombolnya aktif dia. Jadi kalau ini diklik, dia akan muncul seperti ini dan dia aktif. Kalau ingin menghapusnya, silakan dihapus saja seperti biasa nih. Ada tombol tempat sampah. Nah, hapus, yes. Oh, hilang. Jadi pastikan teman-teman udah upload di sini baru akses. Ya kayak punya Mister ini nih. Ada head JPEG baru diakses ke dalam code-nya. Baru dia muncul lagi seperti ini. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Dennis juga belum ada. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan coba sedikit wrap up dulu. Siapa tahu nanti setelah Mister wrap up, kira-kira teman-teman ada yang mau diskusikan atau dipertanyakan, silahkan. Kita sudah mempelajari terkait dengan bagian terakhir untuk pembuatan Arkanoid. Penambahan fungsionalitas enemy dengan bola, kemudian adanya kondisi menang dan kalah, udah kita tambahkan di sini. Di mana untuk fungsionalitas kalahnya kita berpatokan pada kondisi bola, kondisi Y-nya dari si bola dibandingkan dengan kondisi Y-nya dari platform dan tingginya platform. Karena apa? Kalau kita tidak mengabaikan tingginya platform, maka yang akan terjadi ketika dia platformnya ada di apa itu namanya? Di pojok kiri atas Y-nya, di bagian atasnya, maka si bolanya sudah langsung stop, sudah langsung berhenti. Tapi kalau kita ingin ada di bagian bawah garisnya sini, platformnya, itu cukup di bagian bawahnya, perlu ditambahkan di tingginya dari si platform. Tinggi yang platform bisa kita lihat di sini. Kemarin udah kita define untuk bentuk rectangle-nya di platform. Ini kan width, ini height. Jadi kita hanya tambahkan height-nya berapa di 23 ini. Kita tambahkan di kondisi kalahnya. 23. Atau kalau pengen langsung keluar, yang jelas kan kalau udah di sini kan nggak bisa lagi mantul ya. Kita hapus aja misalnya Mister, aku nggak mau kayak gini aja. Jadi nanti menghindari yang namanya kayak tadi ya bug-nya.
dia bisa nyangkut di bawah sini. Nggak boleh ya, harusnya nggak boleh. Jadi nggak boleh nyangkut di bawah. Misalnya kita buat racknya seperti ini aja. Nah, jadi dia udah lebih aja dari atasnya sini, maka dia udah dikatakan kalah. Jadi nggak boleh nyangkut kayak tadi tuh. Ada bug sedikit. Yaitu kemudian di kondisi menangnya kita buat dengan membuat si apa ya, land enemiesnya dicek apakah dia sudah habis semuanya atau tidak. Enemiesnya ini merupakan kumpulan dari enemy yang udah kita buat sebelumnya. Nah ini di baris 45 kita buat semuanya. Kemudian udah kita tampilkan juga di baris ke-67. Ditambahkan lagi enemy collide track untuk ngecek apakah bolanya bersentuhan dengan enemy-nya. Dengan ketentuan seperti ini. Kalau bolanya itu bersentuhan dengan enemy, enemy-nya dihilangkan, bolanya mantul. Nah, setelah itu baru kita buat inisiasi game over. Pada saat kita memastikan bahwa kondisi ini lose atau win, berarti gamenya selesai. Kemudian kita buat tambahan tulisan ini ya, you lose atau you win, dengan menggunakan label yang udah kita buat, kelas label yang ada di fast clicker. Kita copy, kita taruh di sini. Oke, mungkin seperti itu yang bisa Mister sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama terkait dengan Pygame di Arkanoid bab terakhir. Di minggu depan kita akan coba presentasi. Silakan download dulu seluruh file presentasinya. Kemudian silakan siapkan untuk demonstrasi gamenya. Kalau teman-teman ingin menambahkan screenshot ke dalam presentasinya juga boleh. Pastikan di-download dulu, kemudian diedit di lokal komputer teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama untuk presentasi teman-teman terkait dengan code-nya. Silahkan modifikasi bebas. Kalau mau ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ke Mister, baik lewat Wapri ataupun WA Group. Sekali lagi Mister ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. See you next week. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Jennifer. Sama-sama Danish.